Coba kamu bayangkan sebuah kuburan massal. Kuburan ini tidak punya pagar. Luasnya membentang ribuan kilometer, mulai dari gerbang kota Berlin sampai ke jantung kota Moskow. Inilah Front Timur, tempat di mana nyawa manusia menjadi barang paling murah sepanjang sejarah Perang Dunia II. Mungkin selama ini kamu lebih sering mendengar cerita heroik pendaratan D-Day di Normandia atau pertempuran laut dahsyat di Pasifik. Itu semua memang brutal. Tapi mesin pembunuh yang sesungguhnya bekerja lembur di sini, di hamparan stepa Rusia yang dingin. Statistiknya bikin mual. 4 dari setiap 5 tentara Jerman yang tewas selama seluruh perang menghembuskan nafas terakhirnya di front ini. Di sisi seberang, Uni Soviet harus mengorbankan satu generasi muda mereka. Total korban jiwa di teater perang ini mencapai angka gila, 30 juta nyawa. Konflik ini berdiri di level yang berbeda. Hitler mengirim pasukannya ke timur dengan satu mandat mutlak, yaitu perang pemusnahan. Misinya jelas, yaitu menghapus ras Slavia, meruntuhkan negara Soviet, dan mengambil tanahnya untuk koloni baru. Stalin merespons dengan perintah yang sama kerasnya, pertahankan tanah ini atau mati saat mencobanya. Jadi, simpan dulu rasa kagummu pada strategi jenderal atau manuver tank yang keren. Fokus kita hari ini ada pada manusianya. Kita akan melihat nasib Hans yang membeku di parit Stalingrad dan Ivan yang kelaparan di reruntuhan Leningrad. Kita akan bedah alasannya. Kenapa? Entah kamu memakai seragam Jerman atau Soviet, surat tugas ke front timur adalah vonis nasib paling menyedihkan yang bisa diterima seorang manusia. Mari kita lihat siapa sebenarnya orang-orang yang dikirim masuk ke neraka ini. Di awal invasi tahun 1941, Jerman datang dengan rasa percaya diri yang meluap. Pasukan Wehrmacht saat itu adalah standar emas militer dunia. Mereka terlatih, disiplin, dan didukung peralatan terbaik. Kepala mereka penuh dengan doktrin propaganda yang menyebut musuh mereka di timur adalah bangsa inferior yang akan runtuh dalam hitungan minggu. Bagi para prajurit ini, perjalanan ke Rusia awalnya terasa seperti sebuah petualangan militer yang akan berakhir sebelum salju pertama turun. Namun, realitas di lapangan menghancurkan ilusi itu dengan cepat. Perang berlarut-larut. Mayat tentara profesional Jerman mulai menumpuk. Ketika stok tentara elit Jerman habis, Jerman mulai memutar otak. Mereka terpaksa menurunkan standar. Kamu mulai melihat wajah-wajah baru di garis depan yang membuat miris. Anak-anak remaja dari Hitler Youth yang seragamnya saja kebesaran, berdiri di samping bapak-bapak tua dari milisi rakyat atau Volkssturm. Mereka dipaksa memegang senjata anti-tank Panzerfaust dengan tangan gemetar. Motivasi mereka pun berubah total. Semangat penaklukan hilang, berganti dengan teror murni. Mereka bertempur bukan lagi demi kejayaan, melainkan karena ketakutan setengah mati membayangkan apa yang akan dilakukan tentara Rusia jika sampai masuk ke kampung halaman mereka di Jerman. Di seberang parit, situasi Uni Soviet jauh lebih kaotis dan putus asa. Saat Jerman menyerbu, Soviet melakukan mobilisasi total. Mereka tidak punya waktu untuk pilih-pilih. Siapapun yang bisa memegang senapan dikirim ke depan. Kamu akan menemukan petani, buruh pabrik, guru sekolah, hingga wanita muda. Semuanya mendadak jadi prajurit. Pelatihan militer adalah sebuah kemewahan yang langka. Banyak dari mereka belajar cara mengisi peluru justru saat berada di kereta menuju garis depan, atau bahkan saat pertempuran sudah pecah. Mereka adalah warga sipil yang dipaksa menjadi tameng hidup bagi negaranya. Posisi mereka terjepit di antara dua laras senjata. Di depan, ada mesin perang Jerman yang ingin memusnahkan mereka. Di belakang ada polisi rahasia NKVD yang mengawasi dengan tatapan dingin. Perintah Stalin sangat jelas, tidak ada langkah mundur. Bagi prajurit Soviet, pilihannya sangat terbatas. Kamu maju menerjang peluru Jerman demi tanah air, atau kamu dihukum mati oleh komandanmu sendiri. Ketakutan inilah yang justru melahirkan keberanian nekat yang mengerikan. Musuh di front timur sebenarnya ada 3. Kamu menghadapi tentara lawan, kamu melawan rasa takutmu sendiri,
dan kamu bertarung melawan alam yang buas. Seringkali, alam justru menjadi pembunuh yang paling efektif di antara ketiganya. Penderitaan fisik dimulai saat suhu udara anjlok drastis. Orang menyebutnya General Winter. Termometer bisa menyentuh angka minus 40 derajat Celcius. Pada titik beku ini, realitas perang berubah total. Bagi tentara Jerman, musim dingin Rusia adalah hukuman mati yang lambat. Perencanaan logistik mereka gagal total. Mereka masih mengenakan seragam tempur yang didesain untuk iklim sedang Eropa Barat. Di tengah badai salju Rusia, kain seragam itu terasa setipis kertas. Senjata canggih mereka mendadak rongsok, minyak pelumas senapan membeku menjadi lem padat, membuat pelatuk macet. Mesin tank mogok total dan harus dipanaskan dengan api unggun di bawahnya agar bisa menyala. Prajurit infanteri bertahan hidup dengan cara-cara primitif. Mereka menjejalkan tumpukan koran bekas ke dalam jaket untuk isolasi tambahan. Mereka melilitkan gorden curian atau syal wanita di kepala. Namun, dingin tetap menang. Frostbite atau radang dingin menyerang tanpa ampun. Jari-jari kaki mereka menghitam, membusuk, dan seringkali patah begitu saja saat mereka mencoba melepas sepatu bot. Tentara Soviet memang lebih terbiasa dengan iklim ekstrim ini. Pakaian mereka lebih tebal dan berlapis, namun penderitaan mereka tetap nyata. Jalur logistik sering putus tertutup badai. Mereka seringkali harus tidur di lubang-lubang salju terbuka tanpa tenda, berhimpitan satu sama lain, berharap panas tubuh teman di sebelah cukup untuk membuat mereka tetap hidup sampai pagi. Siksaan belum selesai saat salju mencair. Datanglah musim semi dan musim gugur dengan fenomena bernama Rasputitsa. Seluruh daratan Rusia berubah wujud menjadi lautan lumpur cair setinggi pinggang orang dewasa. Jalan raya lenyap, kendaraan tempur paling canggih sekalipun, baik tank Tiger Jerman maupun T-34 Soviet, terjebak tak berdaya seperti lalat di kertas lem. Kuda-kuda pengangkut logistik mati tenggelam karena kelelahan menyeret beban di medan hisap ini. Bagi prajurit, dunia mereka menjadi coklat, basah, dan lengket. Setiap langkah adalah perjuangan fisik karena sepatu bot terus terhisap kuat oleh lumpur. Mereka menjalani seluruh hidup mereka di dalam genangan ini. Mereka makan, tidur, dan buang air di hamparan lumpur yang sama selama berminggu-minggu. Kebersihan menjadi hal yang mustahil, dan kondisi ini menjadi undangan terbuka bagi segala jenis penyakit kulit dan infeksi untuk mulai membusukkan tubuh mereka hidup-hidup. Penderitaan fisik akibat alam itu baru permulaan. Tubuh para prajurit ini pelan-pelan digerogoti dari dalam oleh penyakit dan wabah. Di kondisi serba kotor itu, hama menjadi ancaman nyata. Kutu rambut dan kutu badan mewabah di parit-parit pertahanan. Parasit kecil ini bersarang nyaman di lipatan seragam yang tidak pernah dicuci selama berbulan-bulan. Rasa gatalnya membuat gila, dan mereka membawa paket kematian bernama tifus. Penyakit ini menyebar cepat di barak-barak padat, membunuh prajurit yang sistem imunnya sudah hancur karena kelelahan. Selain itu, masalah perut menjadi pembunuh massal. Sumber air bersih sangat langka. Prajurit yang putus asa seringkali harus terpaksa meminum lelehan salju yang sudah tercemar kotoran atau cairan dari mayat yang terkubur dangkal. Akibatnya fatal, disentri menyerang mereka. Bayangkan kondisi prajurit yang harus bertempur sambil menahan sakit perut luar biasa dan dehidrasi parah. Banyak dari mereka tewas lemas di kubangan kotoran mereka sendiri sebelum sempat melihat musuh. Kesehatan mulut pun hancur. Gusi mereka membusuk dan gigi rontok satu persatu akibat scurvy karena tubuh mereka lupa rasanya vitamin. Sementara tubuh mereka rusak, kewarasan mental mereka juga diuji hingga titik nadir. Bagi tentara Jerman, teror psikologis terbesar datang dari apa yang bersembunyi di balik pepohonan. Mereka dihantui ketakutan konstan terhadap serangan gerilyawan partisan. Hutan-hutan Rusia seolah punya mata. Serangan bisa datang kapan saja. Siang atau malam, menyasar jalur logistik atau pos penjagaan terpencil. Rasa aman hilang total. Mereka hidup dalam kondisi siaga terus-menerus, memicu insomnia parah dan paranoia akut yang merusak saraf. Di sisi Soviet, trauma mental itu berbentuk kelaparan ekstrem. Terutama di wilayah yang terkepung seperti Leningrad, rasa lapar mengubah manusia menjadi makhluk yang berbeda. Logistik perang seringkali macet total. Prajurit dan warga sipil harus kreatif dengan cara yang mengerikan untuk mengisi perut. Mereka merebus ikat pinggang kulit dan sol sepatu bot untuk dikunyah. Mereka mengikis lem kertas dinding yang mengandung tepung kanji untuk dimakan. Di titik tergelap pengepungan, batas-batas kemanusiaan akhirnya dilanggar.
Kasus kanibalisme muncul sebagai respons putus asa insting manusia yang menolak mati kelaparan. Perang ini memaksa mereka melakukan hal-hal yang tidak pernah terbayangkan oleh pikiran manusia beradab hanya untuk bertahan satu hari lagi. Mari kita lihat rentetan peristiwa yang mengubah manusia menjadi sekadar angka statistik. Jangan bayangkan peta strategi jenderal di atas meja. Bayangkan apa yang dilihat mata prajurit di lapangan. Puncaknya ada di Stalingrad. Kota ini mendefinisikan ulang arti brutalitas. Tentara Jerman menyebutnya Rattenkrieg atau Perang Tikus. Pertempuran bukan lagi soal merebut wilayah luas, melainkan menyusut menjadi perebutan satu ruang tamu, satu dapur, atau satu lorong tangga. Jarak tempur menjadi sangat intim. Musuh ada di balik tembok sebelah. Mereka saling melempar granat antar jendela. Puing-puing beton bercampur dengan jasad manusia. Di tengah badai salju, tanah membeku sekeras batu. Karena mustahil menggali tanah untuk berlindung, mereka menumpuk mayat teman-teman mereka sendiri yang sudah membeku kaku untuk dijadikan tanggul pertahanan. Kematian menjadi satu-satunya pemandangan yang tersedia sejauh mata memandang. Lalu, geser ke Kursk. Di sini, skalanya berubah menjadi neraka besi dan api. Ini adalah bentrokan tank terbesar sepanjang sejarah. Langit siang hari berubah gelap tertutup asap hitam dari ribuan kendaraan tempur yang terbakar. Suara ledakan artileri dan meriam tank bergemuruh tanpa henti selama berhari-hari. Guncangan tanah yang konstan merusak saraf dan gendang telinga para prajurit. Mereka yang selamat dari pertempuran ini seringkali pulang dengan tatapan kosong, terguncang hebat oleh kebisingan dan kekerasan visual yang melampaui batas toleransi otak manusia. Menjelang akhir perang, saat operasi Bagration dan serbuan ke Berlin dimulai, penderitaan berganti rupa menjadi keputusasaan total. Garis pertahanan Jerman runtuh. Ribuan prajurit Wehrmacht yang kelelahan dipaksa berjalan kaki mundur ratusan kilometer. Pemandangan di sepanjang jalan itu mengerikan. Truk-truk evakuasi penuh sesak. Mereka terpaksa meninggalkan teman-teman yang terluka parah tergeletak di pinggir jalan, memohon untuk dibawa. Mereka yang berjalan terus hanya bisa menatap nanar, tahu betul nasib mengerikan apa yang menanti teman-teman mereka di tangan pasukan Soviet yang sedang mengejar dengan amarah penuh. Jalan menuju Berlin menjadi jalur panjang yang dilapisi keputusasaan dan darah. Ketika peluit akhir perang berbunyi pada Mei 1945, logika kita mengatakan penderitaan harusnya berakhir. Para prajurit ini harusnya pulang, disambut pelukan hangat keluarga, dan hidup tenang. Kenyataannya, masa damai justru menjadi babak baru penyiksaan bagi jutaan veteran dari kedua belah pihak. Mari kita lihat nasib mereka yang kalah, para prajurit Jerman. Sekitar 3 juta tentara Jerman berakhir di tangan Uni Soviet sebagai tawanan perang. Mereka tidak langsung dipulangkan. Mereka digiring seperti ternak menuju kam-kam kerja paksa atau gulag di kedalaman Siberia yang membeku. Di sana, mereka dipaksa membangun kembali negara yang baru saja mereka hancurkan. Kerja paksa ini berlangsung bertahun-tahun. Banyak dari mereka baru melihat rumah kembali pada pertengahan tahun 1950-an, 10 tahun setelah perang usai. Pulang ke Jerman, mereka menemukan kehampaan. Kampung halaman mereka hanyalah tumpukan puing. Tidak ada parade penyambutan, tidak ada tepuk tangan. Masyarakat Jerman pasca perang sibuk membangun citra baru dan ingin melupakan masa lalu kelam Nazi. Kehadiran para veteran cacat dan trauma ini dianggap sebagai aib. Mereka adalah pengingat hidup akan dosa-dosa bangsa. Banyak veteran hidup dalam isolasi, menanggung cacat fisik tanpa tunjangan yang layak di tahun-tahun awal, dan membawa beban mental sebagai penjahat perang di mata dunia. Lalu, bagaimana dengan nasib sang pemenang? Nasib veteran Uni Soviet ternyata menyimpan tragedi yang lebih menusuk hati karena adanya unsur pengkhianatan. Bagi prajurit Soviet yang pernah tertangkap Jerman dan berhasil selamat sampai perang usai, kepulangan mereka disambut dengan curiga. Stalin memiliki paranoid akut. Ia menganggap prajurit yang menyerah, apapun alasannya, sebagai pengkhianat negara. Ribuan pahlawan yang baru saja bebas dari kamp konsentrasi Jerman ini langsung ditangkap kembali oleh polisi rahasia Uni Soviet, lalu dilempar ke gulag milik negara mereka sendiri. Mereka berpindah dari satu neraka ke neraka lain.
Bagi mereka yang pulang dengan tubuh cacat, negara punya cara terima kasih yang brutal. Stalin dan petinggi partai merasa pemandangan ribuan veteran buntung di jalan-jalan kota besar seperti Moskow atau Leningrad merusak estetika kemenangan sosialis. Pemerintah melakukan operasi pembersihan. Veteran yang kehilangan anggota tubuh, terutama yang tidak punya keluarga, diangkut paksa dan diasingkan ke tempat-tempat terpencil. Salah satunya yang paling terkenal adalah Pulau Falaam di utara yang dingin. Di sana, para veteran tanpa tangan dan kaki, yang tragisnya dijuluki samovars atau teko manusia, dibiarkan hidup dan mati jauh dari pandangan publik. Sisanya yang beruntung tetap tinggal di kota, harus menghadapi kemiskinan ekstrem. Uni Soviet bangkrut, uang pensiun sangat kecil. Sang pemenang perang harus berjuang berebut roti di reruntuhan yang sama dengan yang kalah. Gelar pahlawan Uni Soviet seringkali hanya menjadi medali besi di jaket lusuh yang tidak bisa ditukar dengan makanan. Pada akhirnya, Front Timur berdiri sebagai monumen raksasa atas penderitaan manusia. Tempat ini menjadi kuburan bagi ambisi sekaligus keputusasaan. Kita bisa melihat bahwa Hans dari Berlin dan Ivan dari Moskow sebenarnya berbagi takdir yang identik. Mereka hanyalah komponen kecil yang dipaksa masuk ke dalam mesin penggiling daging raksasa demi ego para pemimpin mereka. Seragam mereka mungkin berbeda warna, tapi darah yang tumpah di atas salju itu warnanya sama. Perang ini mewariskan sebuah kebenaran pahit. Di balik strategi jenderal yang brilian dan garis perbatasan peta yang bergeser, ada harga mahal yang harus dibayar lunas oleh prajurit biasa. Mereka membayar biaya perang itu dengan masa muda, kewarasan, dan anggota tubuh mereka. Satu-satunya hal yang mereka bawa pulang adalah trauma kolektif yang menghantui satu generasi penuh sampai akhir hayat mereka. Itu tadi realita pahit dari medan tempur paling brutal dalam sejarah manusia. Kalau kamu merasa konten sejarah model begini, yang fokus membedah sisi gelap kemanusiaan di medan perang, layak untuk terus dibuat, berikan dukunganmu dengan menekan tombol like, follow, dan subscribe Kopral Gondrong. Itu sangat membantu markas ini tetap beroperasi. Saya mau dengar pendapat kalian di kolom komentar. Dari semua cerita tadi, atau mungkin dari referensi film dan buku yang pernah kalian baca, menurut kalian hal apa yang paling mengerikan dari menjadi prajurit di Front Timur? Tulis di bawah. Kita diskusi bareng di sana. Sampai jumpa di pos jaga berikutnya.